membuka hati terhadap realitas di sekitar kita. Kita awali dengan lagu pembukaan. Kalau di sini yang dari Allah mengerti Allah dulu. Ini dulu ada 46. nomor 3. 46. 3 aja. Halaman. Saya flip dulu deh. Bisa? Bisa. Ya. Coba dipimpin. Banyak perkara. Yo. Banyak perkara yang telah dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu bersama. Sekarang dan selamanya. Paus Fransiskus dalam khotbahnya di Katedral Jakarta 4 September 2024 menyatakan, bila rasa membuat diri kita menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk dekat dengan sesama yang menderita. Saudara-saudari kita yang sedang berada di lembah kesulitan hidup, dalam tahun Jubilium 2025 ini kita diundang untuk menjadi peziarah pengharapan yang tetap berpegang pada kasih Allah di tengah segala tantangan kehidupan, menjadi pembawa harapan bagi sesamanya. Meski terkadang kita sendiri pun sedang dalam keadaan membutuhkan, tetapi hal itu bukan menjadi hambatan kita untuk berbelas kasih. Dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk memandang lebih peka dan lebih dalam realita kehidupan serta tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada zaman ini. Seperti Tuhan Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan terhadap orang yang lemah dan tersingkirkan. Pertobatan bersama di masa Prapaskah ini juga mengajak kita menyadari dan memperbaiki sikap kita yang kurang peka melihat penderitaan sesama. Pertobatan bersama ini juga berarti mencari solusi bersama atas penyakit hati dalam masyarakat kita. Kita doakan doa pembukaan.
Allah Bapa yang Maha Kasih, Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Bila kami karunia untuk membukakan mata hati kami dalam melihat lebih luas dan merasakan penderitaan sesama kami. Buatlah kami berguna bagi mereka dengan berhati, berbelas kasih, dan berbelas asa pada mereka, sehingga kami dapat menuntun mereka berjalan bersama menuju kesempurnaan dan kekudusan hidup. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ini bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ayo baca. Ayo, anak-anak bisa mewakili membacakan. Ayo. Ayo sudah dulu kan enggak? Yang di buku itu, Ayo. baca. Ya pakai kacamatanya, percuma dikasih kacamata dari gereja. Ayo. Ya. Tadi banyak banget. Sekarang ke pergantian, hari yang pertama Gantian sama Bayu, Ino sama kedua tiga Tania. Nah, ketiga pas tuh. Ya. Pas. Ya. Ino nih. Satu kali. Kita baca. Baca dulu. Apa? Terserah. Pelan-pelan, cepat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Orang buta itu memanggil jubah, menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki keperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihatlah lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda. Terima kasih. Refleksi atau renungan dari kitab suci. Manusia terkadang sungguh tidak mampu melihat apa yang dilihatnya. Tuhan memberi kita akal, budi, dan hati nurani untuk berrefleksi, merenungkan apa yang kita lihat. Manusia diberi kemampuan untuk menimbang dan mencari solusi terhadap segala kebutuhan dalam hidup. Bartimeus, seorang pengemis tunanetra dalam bacaan kitab suci di sini, meski melihat keterbatasan dalam hal penglihatan, tetapi ia mampu mengenal Yesus dengan mata hatinya. Ia mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh orang banyak pada waktu itu. Dari Bartimeus kita belajar untuk melihat lebih dalam dari sekedar penampilan luar seorang ataupun aneka peristiwa berseliweran di media sosial.
Bartimeus tanpa ragu memohon pada Tuhan Yesus agar ia bisa melihat. Setelah dapat melihat, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ya, ini dikisahkan ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang tunanetra. Dalam perjalanannya Yesus ke Yeriko, Bartimeus melihat Yesus. Dia melihat secara hati ataupun secara iman, bukan secara kasat mata. Di sini banyak orang yang melihat, bahkan dia memanggil Yesus untuk meminta pertolongan kesembuhan. Namun ada orang banyak menghalangi, bahkan dia mengatakan jangan berteriak-teriak atau memanggil Yesus. Di sini Yesus melihat iman orang kita ini dengan rasa belas kasihnya ia memanggilnya. Dan apa yang dikatakan Yesus? Apa yang engkau kehendaki dariku? Bartimeus ini menjawab, aku ingin melihat. Seketika itu ia melihat, karena dengan imannya ia disembuhkan. Apa makna kisah ini untuk kehidupan kita? Seruan Bartimeus anak Daud yang ditunjukkan pada Yesus menunjukkan bahwa meski buta, tapi sebenarnya ia dapat melihat dengan jelas siapa identitas Yesus yang sesungguhnya. Ungkapan seperti ini bahkan belum keluar dari mulut para murid dan orang banyak yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Beberapa orang mencoba membuat Bartimeus diam dari ayat yang ke-48, tapi berkat keberanian dan keteguhan hatinya, teriakannya justru membuat Yesus berhenti dan memerintahkan para murid agar membawa dia lebih dekat. Bartimeus datang dengan semangat besar pada Yesus dan ia pun memperoleh kesembuhan. Perjumpaan dengan Yesus membantu Bartimeus untuk tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim, yang peduli terhadap penderitaan umatnya. Pengalaman itulah yang membuat Bartimeus segera mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Nazaret ataupun ke Yeriko. Kisah ini juga menghadirkan tipe-tipe murid Yesus. Yang pertama, orang yang tidak mendengar seruan atau teriakan orang yang menderita. Yang kedua, orang yang mendengar tetapi meminta sang penderita untuk diam. Yang ketiga, orang yang mendengar seruan, mendekati sang penderita dan melakukan sesuatu tindakan karena mengambil inspirasi dari sosok Yesus sendiri. Dari tiga tipe ini, kita termasuk tipe yang mana? Apakah tipe yang pertama, orang yang tidak mendengar seruan ataupun teriakan dari saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan atau bantuan, atau yang kedua, orang yang mendengar tetapi meminta sang penderita untuk diam, atau yang ketiga, orang yang mendengar seruan, mendekati sang penderita dan melakukan suatu tindakan karena mengambil inspirasi dari sosok Yesus sendiri.
Ya, ini kita bisa merenungkan dalam hati. Kita termasuk tipe yang mana? Kisah inspiratif. Di tahun 2024, kelompok Atma Brata yang digawangi oleh Bruder Petrus Partono membangun rumah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Di rumah ini para sahabat ODGJ dilatih, dirawat, diobati, dan dibina sehingga mereka boleh kembali ke keluarga dan di tengah masyarakat dengan kemampuan yang ada untuk pemenuhan hidup mereka. Salah satu pribadi istimewa yang dilayani di rumah ini adalah Rafael, seorang anak muda yang pendiam dan tidak suka bersosialisasi. Hal itu membuat dirinya tak punya teman kecuali kakak dan ibunya. Sedihnya, ibu dari Rafael meninggal. Sejak saat itu Rafael tinggal dengan kakaknya yang hanya bekerja sebagai tukang ojek. Keadaan Rafael semakin hari semakin parah, bahkan mengalami gangguan jiwa karena terpukul sejak ditinggal ibunya. Ia jadi sering mengamuk, teriak, dan mengganggu keberadaan warga sekitar. Pak RT membawa Rafael ke Atma Brata untuk ditangani dengan baik dan dibawa ke dokter spesialis jiwa. Rafael mulai membaik meski masih ngamukan, tapi sudah jarang. Syukur pada Allah, saat ini keadaan Rafael jauh lebih baik dan lebih tenang, bahkan bisa bekerja di salah satu rumah pelayanan Atma Brata. Cinta dan perhatian lebih pada Rafael ternyata mampu menyembuhkan sakitnya, apalagi dengan aktivitas dan pekerjaan membuat harga diri Rafael lebih baik dan bisa menerima keadaan sehingga bisa mudah mendapatkan kesembuhan. Menangani penderitaan gangguan jiwa harus ekstra cinta, ekstra perhatian, dan ekstra tenaga menemaninya. Dengan kata lain, harus memberi perlakuan lebih pada mereka. Ya, ini adalah salah satu contoh kisah inspiratif di mana seorang anak yang terganggu mentalnya karena dia kehilangan sosok seorang ibu. Jadi dia membutuhkan perhatian untuk menemani, untuk mengajak dia ngobrol. Jadi intinya dia butuh perhatian, butuh cinta. Jadi kita apabila ada di keluarga yang membutuhkan perhatian, dengan kasih sayang, kita harus selalu hadir, menemani, mengajak ngobrol, mengajak cerita. Inilah salah satu cara atau bentuk untuk mengembalikan cinta yang telah hilang akibat kurangnya perhatian dari sosok keluarga. Implementasi pastoral. Gereja KAJ pada tahun 2025 ini ingin bersama-sama mengundang seluruh umat melakukan gerakan kepedulian transformatif yang diharapkan mampu menolong dan mengubah
situasi hidup sesama kita yang menderita. Langkah pertama adalah membuka mata hati kita seluas mungkin terhadap realitas di sekitar kita, khususnya realitas penderitaan sesama kita. Penderitaan yang juga menyangkut penderitaan fisik ataupun jasmani atau penderitaan rohani, spiritual. Membuka mata hati berarti memaknai diri secara positif, penuh kekaguman dan rasa syukur, serta mampu menemukan kesan indah atas setiap realitas hidup sehari-hari. Dinamika kelompok ataupun sharing. Salah satu contoh penderitaan fisik global mungkin korban peperangan ya, dimana masyarakat menjadi korban dari peperangan, dari perebutan kekuasaan, yang akhirnya masyarakat menjadi korban. Jadi siapkan hati kita. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kehadiranmu. Engkau telah mengumpulkan anak-anakmu di sini dan sedikit Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam suka dan duka. Bapa, berikan kepekaan hati untuk melihat penderitaan sesama kami. Ajarilah kami dengan rasa syukur yang Engkau berikan, kiranya membuat hati kami menjadi peka terhadap sesama kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bisa hadir di tengah-tengah kami, kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati, memberi kesehatan pada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, baik fisik, batin maupun ekonomi. Semoga mereka merasakan kasih dan penghiburan melalui tangan kasih di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, Allah Bapa, semoga kami mampu membuka hati terhadap realitas sekitar, tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama, dan berani mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti
kami mengalami yang besar dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang susah ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Refleksi penutup. Berhadapan dengan ketidakadilan dan masalah sosial diperlukan semangat kebersamaan. Kalau berjuang seorang diri terlalu berat untuk kita. Mari kita bergandengan tangan mengatasi masalah itu bersama-sama. Itulah makna solidaritas. Kita doakan penutup. Bapa yang baik, syukur dan terima kasih kepadamu. Melalui pertemuan ini, kami disadarkan akan realitas penderitaan dan persoalan hidup sesama kami. Ya Bapa, berikanlah rahmat-Mu agar kami dapat membuka mata kami dan mampu merasakan penderitaan mereka. Dengan demikian, kami dapat melakukan gerakan transformatif bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa selama-lamanya dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita serta orang yang kita doakan dibimbing dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pertemuan APP yang kedua ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. 4 nomor 4. Ya, mari. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu pada seluruh